Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu sekalian, siswa SMP Negeri 2 Kota Serang. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa sehat selalu dan bahagia ya. Tetap semangat dengan kondisi apapun. Oke, amin. Nah, Ibu ucapkan untuk yang kelas 8 ya, Ibu ucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik kelas di kelas 8 ini, karena sebenarnya semua memiliki kesempatan untuk naik kelas. Tinggal kita mau berusaha atau tidak. Nah, karena kalian yang naik kelas adalah anak-anak yang mau berusaha ya, dan bekerja keras, punya tanggung jawab. Nah, Ibu harapkan di kelas 8 ini kalian bisa lebih semangat lagi ya, termotivasi untuk lebih banyak belajarnya, dan jangan lupa jangan ditinggalkan sholatnya. Oke. Nah, untuk materi kali ini ya, layanan bimbingan konselingnya, kita akan membahas mengenai tata tertib, peraturan atau poinisasi yang ada di sekolah kita. Nah, walaupun sekarang kita belajarnya secara proses daring, tidak tatap muka, tetap peraturan tata tertib poinisasi tetap berlaku. Nah, kalau sekarang ada tambahannya, yaitu secara daring. Ada beberapa poin yang sudah kalian terima ya, orang tua kalian sudah dapatkan tata tertib peraturannya apa aja. Ayo, kira-kira sudah dibaca atau belum? Ayo disimak baik-baik ya, dibaca, diperhatikan, karena ada beberapa poin yang memang di situ ada poin proses daring. Apa aja gitu tuh? Apa aja dalam proses daring yang harus kalian taati ya. Intinya ini semua untuk kebaikan kita semua, termasuk kebaikan kalian sendiri. Nah, jangan lupa dalam berbicara, Ibu ingatkan, dalam berbicara walaupun itu melalui media sosial harus menggunakan sopan santun. Oke, materi layanan kali ini nanti kalian bisa simak penjelasan dari Ibu Hajah Kanili. Selamat menyimak buat anak-anak semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam kegiatan bimbingan konseling, meskipun melalui media sosial atau pembelajaran melalui daring dalam jaringan. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang tata tertib pembelajaran melalui daring. Sebenarnya Ibu dan kalian juga tentunya ingin sekali bertatap muka secara langsung. Tetapi di musim pandemi ini maka kita harus selalu bersabar, dan semoga meskipun melalui daring tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti pembelajaran. Sekali lagi, meskipun kita belajar melalui media sosial tetapi jangan mengurangi semangat kita untuk mengikuti pembelajaran ini, karena kalian semua adalah siswa baik. Siswa baik pasti sukses. Orang sukses harus baik. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu akan memperkenalkan diri. Ibu ini bernama Ibu Kaniri. Di SMP Negeri 2 Kota Serang ini Ibu mengajar bimbingan dan konseling, terutama untuk kelas 7 ya. Tapi kalau untuk kelas 8 dan kelas 9 tentunya kenal dong sama Ibu Kaniri. Ibu sebenarnya di SMP Negeri 2 Kota Serang ini mengajar 13 kelas, yaitu di kelas 8, mulai kelas 8E, F, G, H, I.
Sedangkan kelas 9 dari kelas 9A sampai kelas 9H. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengucapkan selamat kepada kelas 7 karena kalian bisa diterima di SMP Negeri 2 Kota Serang. Karena banyak siswa yang ingin sekali masuk ke SMP Negeri 2 tetapi tidak diterima. Berarti kalian termasuk siswa-siswa yang hebat. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami guru-guru SMP Negeri 2 Kota Serang. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran di SMP 2 Kota Serang dan bisa mengembangkan bakat serta minat kalian. Dan tentunya semoga kalian semuanya bisa berprestasi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Kemudian untuk kelas 8 juga Ibu ucapkan selamat juga karena kalian bisa naik ke kelas 8. Karena tidak semua siswa bisa naik ke kelas 8. Dan kalian harus bersyukur karena bisa naik, dan sebagai rasa syukurnya kalian harus lebih rajin dibandingkan dengan di kelas 7 kemarin. Untuk kelas 9, kalian juga Ibu ucapkan selamat karena kalian juga hebat karena bisa naik ke kelas 9. Tidak semua siswa juga bisa naik ke kelas 9. Kenapa kalian naik ke kelas 9? Karena kalian memenuhi kriteria kenaikan dan melalui rapat guru-guru kalian diduga bahwa kalian bisa mengikuti pembelajaran di kelas 9. Nah, meskipun tadi Ibu katakan ngajar di kelas 8 dan kelas 9, tetapi karena materi ini bersifat umum, maka untuk kelas 7 juga mengikuti materi ini. Baiklah, Ibu mulai saja materi yang akan Ibu bahas, yaitu tadi tentang tata tertib belajar melalui medsos atau daring ya, dalam jaringan. Adapun tujuannya kenapa harus ada tata tertib? Karena untuk mempermudah baik untuk guru maupun siswa itu sendiri. Selain mudah juga bisa lancar dan hasilnya akan maksimal. Ibu bagi dua, yang pertama yaitu yang ada dalam pembelajaran daring. Yang pertama, kalian harus hadir tepat waktu atau paling lambat ada toleransi antara 5 sampai 15 menit setelah pembelajaran dimulai. Kemudian berikutnya kalian mengisi daftar hadir. Kemudian yang ketiga, jika kalian berhalangan, maka kalian harus memberitahu ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Atau lebih bagus lagi kedua-duanya ya, baik ke wali kelas maupun ke guru mata pelajaran tersebut. Tapi rasanya untuk tidak mengikuti pembelajaran itu sedikit sekali ya, karena kalian dimanapun bisa saja mengikuti pembelajaran. Bahkan di dalam kamar mandi kalau kebetulan tidak menggunakan Google Meet ya. Kalau hanya menggunakan Google Classroom, kalian di mana saja bisa. Jadi sepertinya tidak ada alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran daring ini. Tetapi jika karena memang betul-betul kalian berhalangan, tadi itu harus izin kepada wali kelas atau guru mata pelajaran. Tapi kalau kalian meninggalkan tanpa alasan, maka akan diberikan alpa dan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 10. Nah, ini poin ini bukan yang positif tetapi yang negatif. Kemudian berikutnya pakaian. Untuk berpakaian, kalian pada saat pertemuannya melalui Google Classroom, maka kalian bisa menggunakan pakaian bebas. Tetapi kalau kebetulan gurunya itu menggunakan Google Meet, maka kalian harus menggunakan seragam sekolah.
atau sesuai dengan kesepakatan guru yang bersangkutan. Kemudian berikutnya, bagi siswa yang tidak memiliki HP, kalian tidak boleh bergabung dengan teman karena nanti akan mengganggu pada saat kalian mengerjakan tugas. Jadi kalau kalian tidak punya HP, maka kalian datanglah ke sekolah dengan menggunakan seragam lengkap, biasa bersepatu seragam juga. Berikutnya tentang pengerjaan tugas. Jika kalian dapat tugas dari mata pelajaran tertentu, maka kalian harus cepat mengerjakannya. Kenapa? Karena jika kalian mengerjakan tugas terlambat, maka akan mempengaruhi nilai kalian, nilai tugas terutama tentunya ya. Tetapi kalau kalian mengerjakan itu lebih cepat, maka nilainya akan lebih bagus. Jadi usahakan mengerjakan tugas itu tepat waktu. Kemudian berikutnya, selain juga akan mempengaruhi nilai, kalau kalian tidak cepat mengerjakan tugas, maka akan bertumpuk tugas ya, baik dari mata pelajaran tersebut, misalnya taruhlah pelajaran matematika. Kalau kalian tidak cepat mengerjakan, maka pada minggu berikutnya mungkin pelajaran matematika itu akan ada tugas lagi. Belum ada pelajaran lain lagi yang akan memberikan tugas. Akhirnya makin bertumpuk. Nah, akan membuat kesulitan sendiri pada kalian nih. Kemudian berikutnya, jika kalian tidak mengerjakan tugas sama sekali, maka di sini akan mendapat poin pelanggaran ya. Poin pelanggaran ini bukan poin yang positif tetapi yang negatif. Itu sebesar 5. Jadi kalau tadi yang tidak hadir itu 10, maka kalau yang tidak mengerjakan itu 5. Tetapi pada saat kalian mengerjakan tugas, maka otomatis poin itu akan hilang dengan sendirinya ya. Maksudnya tidak jadi mendapatkan poin pelanggaran. Berikutnya tentang perilaku. Karena ibu, kemudian guru-guru yang lain, dan kedua orang tua kalian juga tidak ingin anaknya atau siswanya hanya pandai secara akademis, tetapi ingin memiliki anak atau siswa yang punya karakter yang baik. Nah, berhubungan dengan karakter ini, maka ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan atau dilarang ya. Di antaranya adalah merokok atau sejenisnya, atau menggunakan narkoba, karena hal ini akan mengganggu kesehatan. Dan kalau ketahuan kalian melakukan itu, maka akan dapat poin pelanggaran sebesar 25. Kemudian berikutnya, selain merokok adalah mengedarkan narkoba. Narkoba ini singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya. Jika kalian ketahuan jadi pengedar, maka langsung poin pelanggarannya itu 150 atau langsung dikeluarkan. Jadi poin pelanggaran ini paling besar 150. Bagi siswa yang nilainya sudah mencapai 150, maka dia dikeluarkan dari atau dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Berikutnya berpacaran. Nah, berpacaran ini juga ibu yakin semua orang tua tidak menginginkan anaknya pada seusia kalian berpacaran. Nah, jika ketahuan berpacaran, maka akan mendapatkan poin 50. Kemudian berikutnya berbicara kotor, baik pada teman atau pada guru atau pada siapa saja. Nah, ini juga akan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 10. Tentang berbicara ini, yang dimaksud adalah baik berbicara secara langsung maupun menulis melalui atau video melalui media sosial. Maka poinnya ada 10. Berikutnya berfoto tidak sopan. Berfoto tidak sopan ini beragam ya. Makanya
poin pelanggarannya juga akan beragam, mulai dari 50 sampai 150. Mungkin dilihat dengan jenis fotonya ya. Nah, kemudian untuk poin ini sebenarnya semua orang tua dari kelas 7 sampai kelas 9 semuanya sudah mendapatkan rambu-rambunya ada pada orang tua kalian ya. Jadi untuk lebih jelasnya kalian boleh baca kembali. Tetapi kalau yang ada pada print out itu ada pelajaran tatap muka dan daring ya. Tetapi yang tadi Ibu jelaskan itu semuanya adalah pada pembelajaran dalam jaringan atau daring ya. Tapi kalau yang ada di selebaran itu baik tatap muka maupun daring. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang tata tertib pembelajaran melalui daring atau dalam jaringan. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada sesuatu hal yang kurang mengerti atau mau ditanyakan, maka boleh lewat WA Japri ya. Kalau yang bersifat rahasia, tetapi kalau melalui WA mata pelajaran juga tidak apa-apa. Sekian saja dari Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ibu semua, dimana kalian sudah menyimak penjelasan dari Bu Hajah Kaniri tentang poin peraturan tata tertib sekolahnya? Pastinya sudah kan? Nah, jadi biar kalian lebih paham, lebih mengerti, kalian sambil membaca poin peraturan yang sudah diberikan kepada orang tua kalian ya. Nah, untuk kelas 7, 7A sampai 7I, kalau ada beberapa hal yang mau ditanyakan, belum terpahami, belum mengerti, kalian boleh japri ke Ibu atau kita bisa diskusi di Google Classroom ya sama Bu Ani. Nah, untuk kelas 8A sampai 8D, kalian juga yang belum paham boleh menanyakan langsung japri ke Bu Ani. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, siswa baik pasti sukses. Orang sukses harus baik. Semangat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.